Bab 221, Selamat datang di Gunung Baigu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Wajah pemimpin klan Bai tampak sangat gelap. Dia telah memahami segalanya. Awalnya dia ragu-ragu, tetapi setelah melihat gambar dalam asap berwarna-warni, hanya orang bodoh yang tidak akan mengerti apa yang telah terjadi. Pemimpin klan Bai bukanlah orang bodoh, bahkan dia lebih bijaksana daripada orang biasa. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dialah yang memimpin klan Bai dalam pemukiman kembali, dan meletakkan dasar bagi kemakmuran generasi berikutnya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kedua bajingan itu sebenarnya adalah Gu Master yang jahat. Mereka terlalu pandai berakting. Pemimpin klan, kedua tuan muda ada di tangan mereka, apa yang harus kita lakukan? Di dalam tenda, para Gu Master lainnya panik ketika mereka melihat pemandangan ini. Situasinya mengerikan. Fang Yuan menyandera kedua tuan muda itu, dan membuat semua orang berhati-hati dalam tindakan mereka. Pemimpin klan Bai memaksa dirinya untuk tenang. Dia adalah ibu kandung Bai Hua dan Bai Seng, kekhawatiran dan kecemasannya jauh melampaui yang lain. Namun, sebagai seseorang yang berkuasa, dia harus memiliki kelebihannya sendiri. Selain identitasnya sebagai seorang ibu, dia juga seorang pemimpin klan. Dia pertama-tama memerintahkan bawahannya untuk melepaskan Tai Daoku. Kami salah tentangmu, prajurit klan Tai, aku minta maaf padamu di sini. Dia berdiri dan membungkuk dengan ekspresi yang tulus. Tai Daoku mendengus, meskipun dia sangat tidak senang, dia mengagumi tekad pemimpin klan Bai. Bagaimanapun, dia hanya seorang tahanan sekarang, hidup dan matinya bisa diputuskan hanya dengan pikirannya. Dia menggertakkan giginya dan mencoba untuk berdiri, tetapi karena tubuhnya sangat lemah, bahkan tindakan ini melelahkan baginya. Kemarilah, bawa tamu klan Tai ke tempat duduknya. Pemimpin klan Bai menginstruksikan. Tai Daoku duduk, menatap asap berwarna-warni itu. Tatapannya tampak membara ketika dia melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing, menyebabkan yang lain mengalihkan pandangan. Keduanya adalah Gu Master Iblis yang melarikan diri dari Gunung King Mao. Jebakan ledakan itu dipasang oleh mereka. Kematian Tuan Muda Tai Aotian, yang sedang kukejar, apakah kedua anak muda ini? Tai Daoku mengukir penampilan Bai dan Fang serta bentuk tubuh mereka dalam benaknya. Tidak, mungkin bukan mereka, ini semua bisa jadi salah paham. Tai Daoku memikirkan kemungkinan lain. Dia jujur, dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun, aku harus memastikannya sendiri. Jika tidak, aku akan mengejar penjahat sejati. Jika memang benar, aku akan melumpuhkan lubang kedua bajingan ini dan mencabik-cabik mereka. Berpikir demikian, dia berkata, pemimpin klan Bai, masalah yang dihadapi adalah menangkap kedua bajingan ini, dan juga menyelamatkan dua tuan muda klanmu. Prajurit klan Tai, apa yang ingin kau sarankan padaku? Pemimpin klan Bai ingin mendapatkan beberapa informasi berguna dari Tai Daoku. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Tai Daoku menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit. Di dalam gua, pedang diacungkan. Kalian semua, keluar, apakah kalian ingin aku mengulangi perkataanku lagi? Fang Yuan mengancam dengan seringai dingin. Fang Zeng, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Mengapa kau menyandera kedua tuan muda itu? Bai Lian, Bai Seng, dan yang lainnya terdiam. Mereka mengira dia telah menemukan mata air roh, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Siapa yang mengira bahwa Fang Yuan akan tiba-tiba menjadi gila dan menculik kedua tuan muda itu? Wus, wus, wus. Tiga sosok tiba-tiba muncul. Fang Zeng, beraninya kau menyandera tuan muda klan kami. Beraninya kau, kejahatanmu tak termaafkan. Lepaskan mereka, dan kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Fang Zeng, lepaskan mereka sekarang, dan kembalilah bersama kami akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Ketiga tetua klan itu berbicara, ekspresi mereka sangat buruk. Mereka kuat, dan mengikuti kelompok ini sepanjang waktu. Namun saat mereka merasakan perubahan ini, mereka bergegas ke tempat kejadian. Kalian akhirnya memutuskan untuk menunjukkan diri. Luar biasa, Fang Yuan mencibir, Bai Seng dan Bai Hua berjuang keras di tangannya. Bajingan jahat, lepaskan kami. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati. Kedua anak itu berteriak dengan sekuat tenaga, wajah mereka memerah karena sesak napas. Kedua anak ini adalah calon Master Gu peringkat 5, penguasa klan Bai, bintang kembar yang benar. Namun sekarang,
sayangnya, mereka tidak berdaya dan dicekik oleh Fang Yuan. Setelah beberapa saat, mata mereka mulai berputar ke belakang dan napas mereka melambat. Fang Zheng, jangan membuat kesalahan, lepaskan kedua tuan muda itu. Kami telah memberimu kesempatan, selama kau melepaskan kedua tuan muda itu, kami akan membiarkanmu pergi, kami pasti tidak akan mengejarmu. Apa yang kau inginkan? Batu purba, cacing gu. Ketiga tetua klan itu cemas, dan mata mereka menunjukkan ekspresi kejam seolah-olah mereka tidak sabar untuk menyerang. Bukankah kata-kataku sebelumnya cukup jelas? Kalian semua keluar, jika tidak. Fang Yuan tertawa licik, menggunakan tatapannya untuk memberi isyarat kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing mengerti, mengeluarkan kelabang emas gergaji mesin. Dia menyuntikkan esensi purba ke dalamnya, dan pisau cukur itu mulai berputar dengan cepat, bergerak ke arah lengan lembut Bai Hua. Lepaskan adikku, lepaskan. Bai Seng menatap dengan marah, napasnya mulai tersengal-sengal saat ia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi Fang Yuan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Jangan gegabah. Berhenti. Pada titik ini, semakin banyak Gu Master yang masuk, dan semua orang berteriak cemas. Fang Yuan tertawa keras, pada hitungan ketiga, jika kalian tidak keluar dari gua ini, anggota tubuh tuan muda kalian akan hilang. Semua orang menggertakkan gigi, mata mereka membara dengan api. Mereka tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Fang Yuan. Masih tidak pergi. Alis Fang Yuan terangkat dan ia mendekatkan Bai Hua ke arah gergaji mesin. Semua orang berteriak, ya Tuhan, seorang Gu Master wanita muda menutupi matanya. Cepat, keluar dari gua. Para tetua klan berteriak, mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa tuan muda mereka. Semua orang perlahan mundur, menatap Fang dan Bai saat keluar. Jika tatapan mata dapat membunuh seseorang, Fang Yuan pasti sudah mati jutaan kali. Jika amarah seperti air, mereka pasti sudah tenggelam di bawah tsunami. Ketika semua orang keluar dari gua, Fang Yuan menyerahkan Bai Hua dan Bai Seng kepada Bai Ningbing, sebelum mengamati sekelilingnya. Gunung Baigu terbuat dari tulang tanpa batu atau tanah. Gua ini sama saja, seluruhnya berwarna putih. Dinding gua bahkan memiliki duri-duri tulang yang tajam. Meskipun duri-duri tulang ini tampak sama seperti di gua-gua lain, pada kenyataannya, jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa duri-duri tulang ini berbentuk spiral di ujungnya, berbeda dari yang lain. Ini adalah gua tulang spiral, juga pintu masuk ke warisan sarjana tulang abu-abu. Seluruh Gunung Baigu memiliki banyak gua, tetapi ini adalah satu-satunya gua dengan begitu banyak duri tulang spiral. Fang Yuan belum pernah ke sini. Tetapi dalam kehidupan sebelumnya dia telah mendengar banyak cerita yang bahkan disaksikan oleh Bai Seng dan Bai Hua secara pribadi. Kami memasuki gua tulang spiral terlebih dahulu, lalu tanpa sengaja menemukan paku tulang yang bisa diputar, itu adalah mekanisme untuk membuka pintu masuk. Fang Yuan berpikir sejenak, sebelum mulai mencari paku tulang khusus itu. Ada paku tulang yang tak terhitung jumlahnya di gua ini, tetapi dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Bai Hua telah mengungkapkan bahwa saat itu ketika dia dan saudara laki-lakinya bermain di gunung belakang, dia melihat paku tulang besar di gua, dengan tanda spiral yang diukir sangat rapat. Dia menyentuhnya dengan santai, dan tanpa sengaja memutarnya, membuka pintu masuk. Fang Zheng, kamu dikepung. Tidak ada cara untuk melarikan diri, keluarlah. Sejujurnya, kami cukup baik padamu, untuk berpikir Anda membalas kebaikan kami dengan rasa tidak berterima kasih. Fang Zheng, aku akan memberimu beberapa nasihat, berikan sedikit kelonggaran untuk dirimu sendiri. Jika sesuatu terjadi pada tuan muda kami akan membalas dendam padamu dengan sekuat tenaga. Gua itu tidak dalam, teriakan para Master Gu dapat terdengar bergema di dalam. Bai Hua mulai terisak. Bai Seng berkata, Fang Zheng, hentikan. Lepaskan kami dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi dengan tenang. Aku jamin sebagai tuan muda. Dia masih muda, tetapi lebih tenang daripada orang dewasa yang menghadapi kesulitan ini. Kecemerlangan bintang masa depan sudah ditunjukkan dalam dirinya. Fang Yuan tidak menghiraukan mereka, tiba-tiba matanya bersinar. Dia melangkah maju sebelum mengulurkan tangannya ke arah duri tulang besar yang agak mencolok. Kemudian, dia memutarnya dengan ringan. Berderit, ada suara keras dan duri tulang mulai berkontraksi, sebuah pintu rahasia terbuka dari samping, memperlihatkan lubang gua berbentuk persegi. Mata Bai Ningbing bersinar.
Bai Hua berhenti menangis, menatap perubahan ini dengan kaget. Ah, ada gua, teriak Bai Seng. Tutup mulutmu. Bai Ningbing menebas lehernya, membuatnya pingsan. Bai Seng sengaja berteriak untuk meninggalkan jejak bagi orang-orang di luar. Seperti yang diduga, keributan terjadi di luar. Gua, tidak bagus, mereka mencoba melarikan diri. Kejar, Fang Yuan menggeram, jika ada yang berani masuk, aku akan membunuh Bai Seng terlebih dahulu. Teriakan ini menghentikan Master Gu Klan Bai. Fang Yuan dengan cepat berjalan ke dalam gua, Bai Ningbing juga memukul Bai Hua hingga pingsan, menggendong mereka di masing-masing tangannya dan mengikutinya. Jalan rahasia ini terang benderang, bersinar dengan cahaya putih bersih. Hanya saja ada paku-paku tulang di mana-mana, menusuk dinding seperti tombak tajam. Tombak-tombak tulang ini berjejer rapat, menyegel seluruh terowongan. Hanya ada sedikit ruang di antara mereka, yang memungkinkan Fang Yuan melihat aula di luar mereka. Sepertinya inilah alasanmu datang ke Gunung Baigu, aku akan membuka jalan untuk kita. Bai Ningbing bergerak maju, mencoba menggunakan kelabang emas gergaji mesin, tetapi Fang Yuan menghentikannya. Tombak-tombak tulang ini sangat kuat, jangan terburu-buru. Fang Yuan mencari-cari sesuai dengan apa yang dikatakan Bai Hua di kehidupan sebelumnya, dia menemukan paku tulang spiral terpendek, dan mencabutnya. Berderit, suara lain dari beberapa mekanisme yang diaktifkan, gua di belakang keduanya menyegel dirinya sendiri sementara tombak-tombak tulang di terowongan itu menyusut kembali ke dalam dinding. Tiba-tiba, jalan di depan menjadi mulus dan tidak terhalang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berbalik dan berkata kepada Bai Ningbing, "Selamat datang di Gunung Baigu." Tatapan mata Bai Ningbing berkedip, saat dia melihat ke belakang tanpa sadar. Pintu masuk gua di belakangnya telah tertutup rapat. Para Master Gu Klan Bai perlu menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengejar mereka, setidaknya untuk membuka pintu. Masuk gua ini, bibir Bai Ningbing melengkung, memperlihatkan senyum gembira. Semuanya menjadi menarik, inilah kehidupan yang ia cari. Terowongan rahasia itu tidak panjang, setelah berjalan beberapa saat, Fang dan Bai tiba di sebuah aula besar. Aula putih bersih itu terbuat dari tulang. Di tengahnya ada tong besar. Tong itu diisi dengan cairan putih seperti susu yang mengeluarkan bau harum. Saat Fang Yuan mendekatinya, ingatannya muncul kembali. Menurut Bai Hua, tong ini seharusnya terhubung ke mata air di bawahnya. Mata air ini adalah mata air susu. Air mata air itu terasa seperti susu, rasa manis yang bersih. Minuman itu tidak hanya merupakan minuman kelas atas, tetapi juga sangat bergizi. Anak-anak tumbuh lebih baik dengan meminumnya, dan orang tua juga dapat menjaga tubuh yang kuat dan sehat. Mata air susu adalah produk khusus Gunung Baigu. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah klan Bai pindah ke sini, mereka menggali 5 mata air susu, menjadikannya produksi khusus mereka dan bahkan menggunakannya sebagai produk komersial untuk menarik banyak pedagang dan saudagar untuk datang dan membuat kesepakatan. Ada gu di dalam tong ini, kata Fang Yuan, menunjuk ke Bai Ningbing menggunakan tatapannya. Meskipun menurut ingatannya, tidak ada bahaya di lokasi ini, Fang Yuan tetap waspada, lagi pula ini bukanlah sesuatu yang pernah ia alami sendiri dan semua informasinya berasal dari pihak ketiga. Hal-hal yang mengandung risiko, ia lebih suka membiarkan orang lain melakukannya. Bai Ningbing mendengus, mengaktifkan pertahanannya dan memasukkan tangannya ke dalam tong. Ada begitu banyak gu di dalam. Alisnya terangkat karena terkejut. Ketika ia menarik tangannya keluar, tangannya penuh dengan cacing gu. Gu ini sebesar jari manusia dan berwarna putih bersih. Salah satu ujungnya bulat sementara ujung lainnya tajam, seperti tombak mini. Ini adalah gu tombak tulang. Meskipun gu ini hanya tingkat 1, seluruh tong hampir terisi penuh dengannya. Bai Ningbing sedikit bersemangat. Gu tombak tulang mirip dengan gu cahaya bulan milik klan Gu Yue karena merupakan gu dasar dari warisan tulang putih. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah klan Bai menemukan warisan ini, banyak Master Gu klan tersebut yang melengkapi gu ini, sehingga gu tombak tulang juga menjadi ciri khas Master Gu klan Bai. Lihatlah lagi, seharusnya ada gu tingkat 2 di dalam. Fang Yuan berdiri di samping dengan ekspresi datar. Bai Ningbing mencari beberapa kali lagi, sebelum akhirnya menemukan gu tingkat 2. Gu ini mirip dengan gu tombak tulang, tetapi pada permukaan tombak tulang, ada tanda spiral, gu tombak tulang spiral. Gu ini adalah evolusi dari gu tombak tulang, kekuatan serangan dan daya tembusnya lebih tinggi daripada gu tombak tulang. Di tong besar,
Gu tombak tulang adalah mayoritas, dan hanya sejumlah kecil yang merupakan gu tombak tulang spiral. Dengan cara ini, akhirnya aku punya cara standar untuk menyerang. Fang Yuan meraih spiral bone spear gu dan berpikir. Gu Caret Thunder Potato sangat tidak stabil, ia harus ditanam di tanah, dan akan sia-sia ditanam jika orang lain tidak menginjaknya. Juga jika seorang gu master dengan ingatan yang buruk menanamnya dan lupa lokasi kentang, ia bahkan mungkin melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Selain itu, penggunaan gu Caret Thunder Potato memiliki batasan. Ia harus digunakan di tanah, dan semakin subur tanahnya semakin baik. Sedangkan untuk lokasi khusus seperti Gunung Baigu, kentang hangus guntur tidak dapat digunakan. Kalau tidak, Fang Yuan tidak keberatan memasang 1 atau 2 perangkap lagi di sini. Sayang sekali tidak ada gu tingkat 3. Bai Ningbing sedikit kecewa. Ia memilih spiral bone spear gu dan meletakkannya di lengan bajunya, berencana untuk memurnikannya nanti. Ia hanya merasa penasaran terhadap jenis cacing gu tingkat 2 ini. Mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seorang gu master tingkat 3 dalam pertempuran. Melihat tidak ada bahaya di dalam tong itu, Fang Yuan mulai bertindak. Dia mengeluarkan cacing gu satu persatu dari tong, dan menggunakan aura Spring Autumn Cicada untuk langsung memurnikannya menggunakan esensi purba miliknya. Kau, ini, apa? Bai Ningbing terdiam melihat pemandangan ini. Dalam hitungan menit, Fang Yuan telah memurnikan beberapa lusin cacing gu, dan dia masih melanjutkannya. Berkat Spring Autumn Cicada, dia dapat langsung memurnikannya. Dan berkat bakatnya dan Heavenly Essence Treasure Lotus, kecepatan pemulihan esensi purba miliknya jauh lebih besar daripada biaya pemurnian, sehingga dia dapat terus memurnikannya tanpa henti. Ini pemandangan yang gila. Fang Yuan memurnikan lebih dari 200 gu bone spear di lubangnya, dan lebih dari 20 gu spiral bone spear. Pemurnian gu merupakan penghalang yang sulit bagi Master Gu, meskipun Bai Ningbing telah melihat Fang Yuan memurnikan gu secara instan beberapa kali sebelumnya, itu tidak pernah begitu berdampak secara visual. Di tangan Fang Yuan, memurnikan cacing gu semudah makan dan minum, tidak, itu semudah berkedip. Benar-benar terlalu mudah. Rahasia apa yang dia miliki? Bai Ningbing sangat terkejut, bayangan Fang Yuan menjadi lebih misterius di dalam hatinya. Namun di permukaan, dia hanya mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tenang, kamu mendapatkan begitu banyak cacing gu sekaligus, apakah kamu sanggup untuk membesarkannya? Fang Yuan tertawa, tentu saja tidak. Gu tombak tulang spiral, mereka semua diberi susu. Jadi, mereka dipelihara di tong susu ini. Tidak melihat bagaimana mata air susu ini menjadi satu tong penuh, pengeluarannya sangat besar, hanya karena ada mata air di dasar tong, apakah itu bisa bertahan sampai sekarang? Jika Fang Yuan ingin membesarkan dan memberi makan begitu banyak cacing gu, dia sendiri perlu memiliki sumber susu. Meskipun aku tidak bisa memberi mereka makan, aku lebih suka membawa lebih banyak daripada membiarkan orang-orang klan Bai mendapatkannya. Fang Yuan tertawa, menunjuk ke tong, baiklah, hancurkan sisa gu. Tong itu memiliki terlalu banyak cacing gu, meskipun Fang Yuan memurnikan banyak dari mereka, mengingat batas-batas aperture peringkat 1 miliknya, masih ada sejumlah besar yang tertinggal. Sesaat kemudian, Bai Ningbing menatap lantai mayat-mayat gu dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu dengan jelas apa nilai dari gu ini. Menghancurkan mereka sama saja dengan menghancurkan segunung kecil batu purba, bahkan Bai Ningbing merasa sakit hati. Namun, daripada meninggalkan mereka untuk musuh, dan membiarkan klan Bai mengambil mereka dan tumbuh lebih kuat, mereka mungkin juga menghancurkan semua gu. Keduanya meninggalkan aula, dan bergerak di sepanjang terowongan rahasia lainnya, menuju aula putih kedua. Di tengah aula, ada 3 pilar tulang putih. Di ujung pilar, diukir menjadi tangan manusia, tanpa kulit atau daging, hanya tersisa tulang. Di tangan tulang putih, mereka masing-masing memegang 1 gu. 3 pilar, 3 cacing gu yang tertidur. Fang dan Bai semakin dekat, dan melihat apa yang terukir di pilar, menjelaskan karakteristik dari 3 gu. Gu perisai tulang rusuk, gu perisai tulang terbang, gu sayap tulang lengan. Bai Ningbing menatap pilar, bergumam. Dengan sangat cepat, tatapannya terfokus pada sebuah kalimat, 3, pilih 1, puas di hati. Warisan Baigu, diwariskan untuk keturunan masa depan. Artinya jelas, mereka hanya dapat memilih 1 gu, dan menyerahkan yang lain kepada pewaris masa depan. Gu perisai tulang rusuk,
dapat menyebabkan Master Gu menumbuhkan dua baris tulang rusuk, melindungi dada mereka, dan memiliki pertahanan yang hebat. Itu adalah Gu tingkat 3, kelebihannya adalah, selain periode pertumbuhan awal, yang membutuhkan banyak esensi purba, setelah itu dapat dipertahankan tanpa esensi purba, sesuatu seperti teratai harta karun esensi surgawi, setelah disempurnakan, dapat digunakan tanpa menyuntikkan esensi purba. Gu perisai tulang terbang, setelah digunakan, 3 perisai tulang terbang akan terbang keluar, menjadi kecil dan melayang di sekitar lingkungan Master Gu. Lengan tulang sayap Gu akan menumbuhkan sepasang sayap tulang di area lengan bawah. Melambaikan sayap akan sedikit meningkatkan kecepatan gerakan, yang terpenting adalah meningkatkan kecepatan serangan. Perisai tulang rusuk Gu dapat digunakan bersama dengan karapas Gu, untuk membentuk pertahanan depan dan belakang. Namun karapas Gu pasti akan diganti, dan hanya perisai tulang rusuk Gu saja tidak cukup lebar. Aku punya rumput lompat, dan tidak bertarung jarak dekat, sayap tulang lengan Gu juga tidak berguna. Fang Yuan memikirkannya, dan memilih perisai tulang terbang Gu. Dia menghancurkan lengan tulang, menyempurnakan perisai tulang terbang Gu dan menyimpannya di lubangnya. Adapun 2 Gu lainnya, dia tidak menyentuhnya. Ini adalah warisan golongan yang benar, area ini menguji pengendalian diri pewaris. Jika mereka tidak dapat mengendalikan keserakahan dan keinginan mereka, mengambil ketiga Gu, maka terowongan masa depan akan berubah drastis, meskipun tidak akan ada jebakan yang licik, imbalan mereka akan jauh lebih rendah. Warisan yang benar tidak seperti warisan iblis. Secara umum, mereka dirancang dengan baik. Master Gu yang beruntung menemukan peluang mereka akan mendapatkannya, satu-satunya perbedaan adalah seberapa banyak. Bai Ningbing melihat Fang Yuan tidak bergerak, juga tidak berani menggerakkan pilar, takut akan jebakan khusus. Keduanya bergerak di sepanjang terowongan rahasia memasuki aula ketiga. Tidak ada lagi terowongan sekarang setelah aula, hanya satu kerangka manusia di gua dalam posisi duduk. Di depan kerangka manusia, ada sebuah buku besar. Buku ini dibuat dengan tulang, sepanjang lengan, selebar setengah lengan, dan setebal 8 inci. Fang Yuan memberi isyarat kepada Bai Ningbing untuk mengambilnya, dan melihat tidak ada bahaya, mengambil buku itu darinya. Buku ini diberi nama Buku Besar Tulang Kelabu oleh saudara kembar klan Bai di kehidupan sebelumnya. Di dalamnya, terdapat banyak resep penyempurnaan serta pencipta warisan, pengalaman hidup sarjana tulang kelabu dan mengapa ia membuat warisan ini. Fang Yuan membalik buku itu, benar-benar demikian. Ini adalah warisan yang benar-benar benar. Di akhir buku tertulis, mayat ini adalah sarjana tulang kelabu itu sendiri. Jika pewaris masa depan memiliki kebaikan, mereka mungkin juga memberi hormat padanya, dan bersujud 3 kali. Setelah itu, mereka dapat membelah tengkorak itu, dan memperoleh 1 Gu. Itu adalah Gu yang mengikat kehidupan sarjana tulang kelabu, jika pewaris mendapatkannya, mereka harus membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan menegakkan keadilan. Fang Yuan tertawa saat melihat ini, menyerahkan buku besar tulang kelabu itu kepada Bai Ningbing dan berlutut di tanah, bersujud 3 kali dengan hormat. Ini adalah kotau yang sebenarnya. Dahinya membentur lantai yang kasar, mengeluarkan 3 suara keras. Bai Ningbing terkejut, tidak menyangka sisi Fang Yuan yang ini. Setelah Fang Yuan selesai, dia berdiri, dan tidak ada keributan di aula. Dia tidak mempermasalahkannya, tersenyum tipis. Di aula ini, tidak ada lagi terowongan rahasia, tetapi itu bukanlah akhir. Tempat ini menguji sifat pewaris, jika orang tersebut baik hati dan tahu berterima kasih, mereka akan bersujud. Jika mereka melakukan 3 ketukan asli di tanah, terowongan baru akan muncul. Tetapi ini hanya satu aspek. Jika mereka tidak hanya bersujud, tetapi tidak memindahkan mayat, menunjukkan rasa hormat kepada mayat senior, jalan kedua akan muncul. Di kehidupan sebelumnya, Bai Seng dan Bai Hua sama-sama bersujud, tetapi Bai Hua takut sakit, tidak mengeluarkan suara keras. Namun, Bai Seng memicu jalan pertama. Bai Seng ingin mengambil Gu, tetapi Bai Hua menahannya, ingin menenangkan senior itu. Karena itu, Bai Hua memicu jalan kedua. Fang Yuan memikirkannya, menatap Bai Hua dan Bai Seng. Mereka digendong oleh Bai Ningbing, masih tidak sadarkan diri. Bai Ningbing juga menatap mereka, mendesah, sepertinya mulai sekarang, kita harus bergantung pada mereka berdua untuk melindungi hidup kita. Namun, aku sangat penasaran, apa Gu yang dapat bertahan hidup dari sarjana tulang abu-abu ini, mari kita belah tengkoraknya.
Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ini adalah bagian warisan yang paling indah, rasa ingin tahu akan membuat seseorang ingin melihat Gu di dalam tengkorak, dan semakin baik mereka membayangkannya, itu akan lebih hebat daripada melihat yang asli, jangan gegabah. Begitu dia selesai, sebagian dinding tulang menyusut, menjauh dan memperlihatkan terowongan baru. Begitu, Bai Ningbing tampaknya telah memahami sesuatu, hendak menyerang tetapi dihentikan oleh Fang Yuan. Meskipun gua ini benar, itu bukanlah yang paling berharga, tunggulah sedikit lebih lama. Menunggu membuat waktu terasa jauh lebih lambat, terutama ketika Fang dan Bai masih dikejar oleh klan Bai. Setelah menunggu selama 5 menit, Bai Ningbing mulai tidak sabar, tetapi tiba-tiba sebuah pintu baru terbuka, memperlihatkan terowongan lain. Haha, ini dia. Fang Yuan tertawa keras, bergerak maju dan mengangkat kakinya, menghancurkan mayat Grey Bone Scholar hingga berkeping-keping. Ketika terowongan ini muncul, mayat itu kehilangan maknanya. Fang Yuan mengeluarkan Gu dari tengkorak itu, Gu Bone Spike tingkat 3 gemuruh. Terjadi ledakan, asap dan debu memenuhi udara sebelum menghilang dan menampakkan sebuah gua. Benar-benar ada sebuah gua, tidak heran mereka menghilang sepenuhnya, mereka pasti telah memasuki gua ini. Aneh, mengapa ada mekanisme seperti itu di sini? Ah, pemimpin klan ada di sini. Pemimpin klan Bai tiba tepat pada waktunya untuk melihat kelompok itu meledakkan tembok dan memperlihatkan terowongan rahasia. Ini seharusnya tanah warisan. Yang menemani pemimpin klan adalah Tai Daoku yang menyimpulkannya sekilas. Jadi seperti itu, tujuan sebenarnya kedua pencuri itu ada di sini. Pemimpin klan Bai menggertakkan giginya saat cahaya dingin melintas di matanya. Akting yang benar-benar hebat, dia telah mengingat adegan interaksinya dengan keduanya dalam beberapa hari ini, dalam perjalanannya ke sini. Semakin dia mengingatnya, semakin marah dia sebenarnya ditipu oleh dua pemuda. Pemimpin klan Bai yang agung bersama dengan sekelompok anggota klan semuanya bermain untuk dua junior. Jika berita ini menyebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi klan Bai. Junior tidak menanganinya dengan benar dan tidak bisa melindungi kedua tuan muda, ketua klan, aku minta hukuman. Bai Lian, Bai Sengjing dan yang lainnya dengan gugup berlutut di tanah, meminta maaf. Berdirilah, kau hanya melakukannya sesuai dengan instruksiku. Jika kita harus menyalahkan seseorang, kita hanya bisa menyalahkan kedua pencuri itu karena terlalu licik. Kata-kata ketua klan Bai meringankan Bai Lian dan kelompoknya dari beban berat. Kau telah berhubungan dengan kedua pencuri ini sepanjang waktu, apakah kau benar-benar tidak menemukan kekurangan? Tanya Tai Daoku. Ketiga gadis itu berdiri dengan ekspresi rumit. Terutama, bagi Bai Lian, dia mengira dia mempermainkan Fang dan Bai seperti mainan di telapak tangannya, tetapi ternyata dialah yang dipermainkan. Tidak ada kekurangan, keduanya terlalu pandai berpura-pura. Kalau dipikir-pikir sekarang, mereka memanfaatkan klan Bai kita. Benar-benar licik dan licik. Ketiga gadis itu menggelengkan kepala sebagai balasan kepada Tai Daoku. Tai Daoku juga telah mengetahui situasi umum dari ketua klan Bai dalam perjalanan. Tentu saja, masalah mengenai mata air roh klan Bai tentu saja tidak terungkap. Ya, seperti yang kau katakan, tujuan sebenarnya kedua pencuri itu seharusnya ke tempat ini. Kekuatan mereka tidak cukup untuk membiarkan mereka berkeliaran di sekitar Gunung Baigu, jadi mereka meminjam kekuatan klan Baimu. Tai Daoku menganalisis dari sudut pandang orang ketiga. Wajah para Master Gu klan Bai berubah jelek setelah mendengarnya. Memang begitu, pada hari-hari ini, mereka telah berkorban banyak dan membayar harga yang sangat mahal untuk membuka jalan melalui Gunung Baigu. Namun, mereka akhirnya membuka jalan bagi Fang dan Bai. Terkutuklah kedua bajingan ini. Jika kedua pencuri itu sampai di tanganku, aku akan mencabik-cabik mereka. Pemimpin klan, biarkan kelompokku mengambil tugas ini. Aku akan membunuh bajingan-bajingan itu dan menghapus aib ini. Dalam sekejap, gua gunung itu dipenuhi dengan kegaduhan yang marah. Pemimpin klan Bai melihat sekelilingnya sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Bukannya dia tidak menginginkan kematian yang paling kejam untuk Fang dan Bai, sebagai ibu dari Bai Seng dan Bai Hua, dia benci tidak bisa bersama anak-anaknya saat ini. Moral berada di puncaknya karena seluruh klan dimotivasi oleh kemarahan. Pemimpin klan Bai melihat ke arah tetua yang telah memintanya untuk membiarkannya mengambil tugas. Kalau begitu aku perintahkan kelompokmu untuk membuka jalan melalui terowongan rahasia ini. Ya, tetua itu menerima perintah itu. Tunggu sebentar,
Paku-paku tulang di lorong ini tidak rata dan sepenuhnya tertutup, bagaimana kedua pencuri itu bisa masuk ke dalam? Pasti ada semacam mekanisme. Biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu. Tai Daoku mengajukan keberatan. Tetua yang baru saja menerima perintah itu melotot, ini darurat sekarang. Kedua tuan dalam bahaya besar, akan butuh waktu lama untuk mencoba mencari mekanismenya secara perlahan. Gu paku tulang, Fang Yuan memegang gu ini dan mengamati detailnya. Gu ini berukuran sekitar kepalan tangan dan seperti kaktus bola, dengan duri seperti paku tulang di seluruh permukaannya. Itu juga agak berat. Itu adalah gu tingkat 3, gu biasa yang akan merusak musuh dan pengguna. Jika musuh menerima 1000 kerusakan maka pengguna akan terkena 800 kerusakan. Alasannya adalah ketika seorang Master Gu menggunakannya, kerangka mereka akan mengalami perubahan sebelum paku tulang yang tajam dan keras terlihat. Bahkan sebelum menggunakan paku tulang ini untuk menghadapi musuh, paku tulang ini akan terlebih dahulu menembus daging dan kulit Master Gu itu sendiri. Rasa sakitnya masih sekunder, jika tidak ada gu penyembuh yang sesuai untuk dipasangkan dengannya, situasinya akan benar-benar kacau. Musuh mungkin tidak akan mati, tetapi gu master yang menggunakannya pasti akan terluka parah. Gu apa ini? Bai Ningbing menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namun, saat mendengar perkenalan Fang Yuan, dia kehilangan semua minatnya. Bukan karena dia takut sakit, tetapi dia sudah menggunakan gu otot es. Semua daging di tubuhnya sudah berubah secara permanen menjadi otot es karena kemampuan gu otot es. Gu itu tidak hanya memberinya pertahanan tetapi juga menghentikan keringat dan pendarahan. Namun, jika dia menggunakan gu duri tulang, ini, pertama-tama gu itu akan menghilangkan otot esnya yang baginya merupakan kerugian alih-alih keuntungan. Fang Yuan juga tidak terlalu tertarik dengan gu berduri tulang ini. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah gu tingkat 3, jadi Fang Yuan menyempurnakannya dan menyimpannya di lubangnya untuk sementara. Ayo pergi. Fang Yuan memilih pintu tersembunyi yang muncul di pintu terakhir. Bai Ningbing masih menjadi orang yang mengintai di depan. Sebuah tangga menurun terbentang di dalam pintu. Tangga ini panjang, setidaknya sekitar 1000 meter. Lampu di sekitarnya berangsur-angsur meredup ketika mereka mencapai separuh tangga terakhir, dan tangga itu juga semakin menyempit. Pada saat Fang dan Bai mencapai ujung tangga, cahaya itu hampir sepenuhnya menghilang. Di depan mereka ada pintu yang tertutup rapat. Ada 4 kata yang diukir di pintu, ruang rahasia kantung daging. Tulang-tulang ini benar-benar sangat keras. Tetua klan Bai mengumpat sambil menyeka keringat di dahinya. 15 menit telah berlalu, tetapi mereka baru membuka setengah terowongan rahasia ini. Paku-paku tulang yang tidak rata dan padat ini tidak tampak berbeda dari batu-batu Gunung Baigu. Namun, baru setelah menyerangnya, orang akan menyadari betapa kerasnya tulang-tulang ini. Ekspresi pemimpin klan Bai juga tidak terlihat baik. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar bahaya yang mungkin dihadapi anak-anaknya. Saat ini, ibu ini merasa 1 abad telah berlalu dengan menyakitkan, bukan hanya 15 menit. Namun, sebagai seorang pemimpin klan, dia harus tetap tenang dan kalem, meskipun itu hanya di permukaan, dia harus menjadi panutan untuk memberi kepercayaan kepada anggota klannya. Tiba-tiba, sebuah suara pelan bergema, mekanisme telah menyala, menyebabkan paku-paku tulang yang tersisa dengan cepat menyusut kembali ke lubang-lubang di dinding gua. Semua orang terkejut dan melihat ke arah sumbernya satu demi satu. Tai Daoku menyentuh dagunya dan menganalisis sendiri, mekanisme ini agak cerdik. Untuk membuka pintu masuk, seseorang perlu memutar paku tulang spiral. Ini meninggalkan kesan yang mendalam pada orang-orang dan ketika orang-orang datang ke terowongan rahasia ini, mereka sering mengandalkan kesan ini dan mencoba memutar paku-paku tulang spiral di dekat mereka. Sayangnya, untuk mematikan mekanisme ini, seseorang harus menarik paku tulang spiral dan tidak memutarnya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Tetua yang menerima perintah itu kini wajahnya memerah dan tampak sangat malu. Setelah kelompok itu melewati terowongan rahasia ini, mereka tiba di aula pertama. Ini, mereka tercengang. Di sekeliling mereka ada mayat-mayat yang terpotong-potong. Mayat-mayat ini adalah hasil dari Bai Ningbing yang membunuh cacing-cacing gu yang ada di dalam tong. Ini seharusnya gu tombak tulang, dan ada juga gu tombak tulang spiral. Beberapa tetua dengan cepat mengenali gu ini. Ini benar-benar tanah warisan. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku mengalaminya. Seseorang berkata dengan gembira, lihat, ada tong besar di tengahnya,
apa yang ada di dalamnya. Seseorang dengan penasaran menunjuk ke tong itu. Namun, tong itu tidak berisi apapun selain mata air susu. Kelompok klan Bai kecewa dan kemudian menjadi marah. Pencuri-pencuri ini benar-benar tidak memberi ruang untuk kompromi. Mereka tidak meninggalkan apapun. Sialan, sangat tidak berperasaan, mereka menghancurkan begitu banyak cacing gu. Banyak yang mengumpat dalam kesedihan dan kemarahan. Bahkan para tetua merasa sedih mendengarnya. Ayo bergerak cepat, semakin cepat kita menangkap mereka, semakin sedikit kerusakan yang kita derita. Kata Taidauku, menyebabkan tatapan semua orang menjadi cerah. Dengan rangsangan ini, moral kelompok itu meningkat lebih tinggi, berharap mereka dapat segera muncul di depan Fang dan Bai. Kelompok itu kemudian tiba di aula kedua dan melihat 3 pilar batu. Ada cacing gu yang tersisa. Master Gu di depan berteriak dengan gembira. Silakan lihat pemimpin klan. Tak lama kemudian, sayap tulang lengan dan pelindung tulang rusuk Gu muncul di hadapan pemimpin klan. Pemimpin klan Bai melirik mereka dan kemudian menyuruh orang-orangnya menyimpannya. Dia tidak merasa senang. Dibandingkan dengan cacing gu, dia lebih peduli dengan keselamatan anak-anaknya. Apa kau lihat? Kedua gu itu adalah cacing gu tingkat 3. Warisan ini benar-benar membuat orang mengantisipasi apa yang akan datang. Keberuntungan dan kemalangan datang silih berganti, pepatah ini benar adanya. Beberapa orang sangat tersentuh dan beberapa orang kagum. Tidakkah kau merasa aneh? Mengapa mereka meninggalkan gu ini? Sebaliknya, Taidauku jelas bisa merasakan sesuatu yang mencurigakan sebagai penonton. 3. Pilih 1. Puas di hati. Warisan Baigu, ditinggalkan untuk keturunan masa depan. Seseorang segera menemukan kata-kata yang terukir di pilar batu. Ini tidak terlihat seperti warisan jalur iblis. Aku khawatir ini ditinggalkan oleh guru gu jalur lurus. Cek, hati puas, tetapi tidak ada dari kita yang puas. Ayo cepat, kita harus menyelamatkan kedua tuan muda itu terlebih dahulu, tidak akan terlambat untuk mengunjunginya lagi nanti. Kelompok itu saling mendesak dan tiba di aula ketiga. Mereka melihat kerangka duduk bersila dan sebuah buku tulang yang sangat besar. Sarjana tulang kelabu, jadi warisan ini milik senior ini. Seorang tetua membuka buku itu dan menyadari bahwa ini memang warisan jalan lurus. Alis pemimpin klan Bai yang berkerut sedikit mengendur. Ini adalah kabar baik pertama yang didengarnya sampai sekarang. Pewarisan jalan kebenaran biasanya bersifat ringan dan tidak berbahaya seperti pewarisan jalan setan. Namun, Taidauku mulai mengerutkan kening. Ia semakin merasa ada yang tidak beres, kata-kata di pilar batu itu telah membuatnya merasa sangat khawatir. Kelompok itu mengambil tengkorak yang hancur itu dan melihat duri tulang gu di dalamnya. Setelah itu, sebagian dinding batu itu terbuka dan memperlihatkan terowongan rahasia baru. Kelompok itu memasuki lorong ini. Ruang rahasia kantung daging. Bai Ningbing bergumam sebelum mencoba mendorong pintu itu hingga terbuka. Pintu itu sama sekali tidak terkunci dan mudah dibuka. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan tersembunyi yang tidak begitu besar, tetapi sangat aneh. Dinding-dinding di ruangan tersembunyi itu semuanya terbuat dari daging. Ketika Fang dan Bai masuk ke dalam, mereka merasa seperti telah berjalan ke dalam perut monster. Dinding-dinding daging itu hangat dan sedikit berdenyut berirama seolah-olah ada jantung di dalamnya. Seolah merasakan kehadiran seseorang, dinding-dinding daging itu tiba-tiba membuka celah kecil dan memperlihatkan gigi-gigi putih di atasnya. Bai Ningbing tercengang. Tampaknya ada banyak mulut besar yang terbuka di dinding-dinding daging itu. Mulut-mulut itu terbuka dengan rahang terkatup, memperlihatkan deretan gigi yang rata. Frasa, menunjukkan taring, tampaknya sangat cocok dengan adegan ini. Hehehe, hahaha, hehehe. Mulut-mulut itu mengeluarkan berbagai macam suara tawa. Tawa-tawa itu bercampur dan bergema di ruang rahasia yang sempit ini, siapapun yang mendengarnya akan merasakan jantungnya berdebar-debar. Ruang rahasia kantung daging ini aneh. Dinding daging di sekitarnya dipenuhi dengan mulut-mulut dan mulut-mulut itu terbuka, memperlihatkan gigi-gigi putih yang terkatup rapat. Tidak hanya itu, mulut-mulut ini bahkan mengeluarkan tawa aneh, membuat orang menggigil. Fang Yuan menepuk bahu Bai Ningbing, ini adalah efek dari tawa daging gu. Itu seperti bunga harta karun bumi, dan digunakan untuk menyimpan cacing-cacing gu. Tidak perlu terlalu khawatir. Dia baru saja selesai mengatakan ini, ketika tiba-tiba gigi-giginya benar-benar rontok dari mulut yang terbuka dan lidah merah menjulur dari mulut. Lidah itu sangat panjang,
sekitar lebih dari 1 meter, dan bagian depannya melengkung ke atas. Ketika lidah menjulur sepenuhnya, ujung lidah mulai lurus dan memperlihatkan sebuah buku di atasnya. Ini juga buku tulang, kecuali ukurannya berkali-kali lebih kecil dari buku besar tulang abu-abu, berukuran saku, sekitar setengah telapak tangan orang dewasa. Fang Yuan mengambilnya dan kemudian mulai melihat-lihatnya. Gagasan utama di balik isi buku tersebut adalah, karena penerus dapat mencapai tempat ini, itu adalah bukti sifat murni Anda dan Anda sekarang dapat mewarisi warisan sejati saya. Saya memiliki 2 identitas, sarjana tulang abu-abu, dan ahli tulang daging. Ruang rahasia kantung daging ini menyimpan banyak gu, jika penerusnya ditakdirkan, Anda dapat mencoba mengetuk giginya, jika keberuntungan Anda bagus dan Anda membuka giginya, Anda dapat membawa cacing gu yang berhibernasi ke dalamnya. Ini murni menguji keberuntungan seseorang. Fang Yuan mengerti ketika dia membaca ini. Bai Hua tidak memberitahunya tentang penghalang ini secara rinci, dalam kehidupan sebelumnya. Fang Yuan hanya dapat mengujinya secara acak. Namun, yang pertama berhasil bukanlah dia, tetapi Bai Ningbing. Bai Ningbing menekuk jari telunjuknya dan mengetuk giginya dengan ringan. Gigi-gigi ini seperti alat musik dan akan menghasilkan semacam nada musik yang jelas ketika dipukul. Dia baru saja mengetuk secara acak, dan mulut ini tiba-tiba menghentikan tawanya, giginya benar-benar rontok dan lidah merah panjang menjulur keluar darinya, memperlihatkan di dalamnya seekor gu. Gu apa ini? Setelah melihat gu ini, keterkejutan yang menyenangkan muncul di wajah Bai Ningbing sebelum berubah menjadi ekspresi aneh. Gu ini tampak sangat aneh karena tampak seperti gigi palsu, gigi putih bersih dengan gigi atas dan bawah yang sangat rapi, dan memancarkan kilau seperti mutiara. Fang Yuan melihatnya dan segera, ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Tidak buruk, ini adalah gu penyembuh tingkat 3 yang terkenal, gu tulang daging. Membangkitkan orang mati, tulang daging putih. Bai Ningbing bergumam, gu mayat hidup diterima sebagai gu penyembuh nomor 1 di antara peringkat 4. Bahkan jika seorang Master Gu meninggal, selama waktu kematian tidak melewati 14 jam dan seluruh tubuh mereka masih utuh, seseorang dapat menggunakan gu ini untuk membangkitkan mereka. Namun, gu ini hanya dapat diperoleh secara kebetulan dan tidak dengan mencarinya karena terlalu berharga dan langka. Itu juga merupakan gu sekali pakai, dengan permintaan tinggi tetapi tidak ada persediaan. Tulang daging adalah gu peringkat 3, tetapi itu bukan gu sekali pakai dan dapat digunakan berulang-ulang. Itu sering digunakan bersama dengan gu mayat hidup. Jika mayat Master Gu tidak utuh, seseorang dapat terlebih dahulu menggunakan gu tulang daging untuk merekonstruksi daging mereka, dan kemudian menggunakan gu mayat hidup untuk membangkitkan Master Gu. Sepanjang sejarah, pasangan ini cukup umum dan telah menguntungkan banyak orang penting, di antara mereka bahkan ada yang abadi dan iblis. Ini adalah gu penyembuh yang ideal bagi Fang Yuan. Fang Yuan telah lama mencari dengan susah payah, dan sekarang keinginannya akhirnya terwujud. Hehe, kau bisa menukarnya dengan yang gu. Bai Ningbing memegang gu ini di tangannya dan tertawa. Puas, Fang Yuan mencibir, kau pikir aku bodoh. Senyum Bai Ningbing memudar dan tatapannya menjadi dingin, kita bisa mencapai kesepakatan selama kau menyerahkan yang gu. Fang Yuan, aku telah mengikutimu begitu lama, tetapi ketahuilah bahwa kesabaranku ada batasnya. Aku tidak lagi takut mati, paling buruk kita berdua akan mati bersama. Kau tidak takut mati, tetapi apakah kau pikir aku takut? Fang Yuan mencibir. Dia sudah menduga situasi seperti itu dan karenanya tidak terkejut. Bai Ningbing mengalihkan pandangannya dan kemudian dengan hati-hati memeriksa gu tulang daging di tangannya. Sudut bibirnya melengkung, membunuhmu mungkin juga merupakan pilihan yang bagus. Lihatlah dirimu sendiri, kamu hanya memiliki kultivasi tingkat 1 tetapi kamu benar-benar dapat langsung memurnikan gu, dan kamu juga memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Selain itu, jika aku membunuhmu, setidaknya aku dapat memiliki warisan ini. Hanya memikirkannya saja membuat jantungku berdebar kencang. Kata-kata Bai Ningbing penuh dengan ancaman. Memiliki warisan ini, haha, apakah kamu lupa klan Bai yang mengejar kita? Mereka bahkan mungkin sedang berjalan menuruni tangga di luar saat ini. Tanpa aku, apakah kamu tahu kemana harus pergi selanjutnya? Warisan ini terlihat seperti jalan satu arah dari permukaan, tetapi sebenarnya memiliki banyak cabang. Aku memang tidak dapat melawanmu saat ini, tetapi kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat merebut harta karun itu dengan membunuhku.
Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil Yang Gu? Cobalah saja, jika kamu tidak percaya padaku. Fang Yuan kemudian berbalik dan mulai mengetuk gigi itu lagi. Sebenarnya, dia juga tidak tahu kemana harus pergi dari sini, karena ruang rahasia ini tidak memiliki lorong lain. Bai Ningbing menatap punggung Fang Yuan yang sama sekali tak berdaya, sepertinya dia bisa membunuhnya jika dia hanya bergerak sedikit saja. Namun, Bai Ningbing, bagaimanapun juga, tidak berani bergerak sembarangan. Semua perkataan Fang Yuan terlintas di benaknya, tanpa Fang Yuan, bagaimana dia harus melangkah selanjutnya. Kembali ke jalan yang sama seperti sebelumnya akan menjadi jalan kematian. Bai Ningbing menyipitkan matanya, dan untuk sesaat, dia bahkan merasa, apakah serangan klan Bai juga diperhitungkan oleh Fang Yuan. Menciptakan kekuatan eksternal untuk mencegahnya membunuhnya demi keuntungan. Sampai sekarang, Bai Ningbing masih dalam keadaan bingung. Dia tidak bisa mengerti, mengapa klan Bai bekerja sama dan menemani Fang Yuan sampai ke sini. Sebenarnya, hatinya menyimpan kekhawatiran yang mendalam sejak dia dikendalikan oleh Fang Yuan. Yang Gu bersama Fang Yuan, dia selalu khawatir Fang Yuan akan menggunakan ini untuk mengancamnya. Meskipun Fang Yuan berkata dia akan menyerahkan Yang Gu kepadanya begitu kultivasinya mencapai peringkat 3, orang macam apa Fang Yuan itu. Bai Ningbing tidak bisa lebih jelas lagi tentang hal ini. Menarik kembali kata-katanya adalah hal yang biasa baginya, sama wajarnya dengan makan dan minum air. Dia mungkin lebih baik mati daripada percaya pada Fang Yuan. Mari kita ambil contoh dari sesuatu yang baru saja terjadi. Pemimpin klan Bai yang menyedihkan itu, bukankah dia wanita yang cakap? Seorang elit dan orang yang sangat bijaksana, tetapi setelah percaya pada Fang Yuan, bagaimana keadaannya saat ini? Fang Yuan adalah seorang aktor yang terlalu hebat. Merinding menutupi tubuh Bai Ningbing ketika dia mengingat adegan air mata Fang Yuan di perjamuan. Ini adalah rubah licik yang asli. Dia bahkan sengaja melirik Bai Lian berulang kali, hanya untuk memasang jebakan yang membuat klan Bai sangat senang untuk masuk. Dia masih bisa mengingat ekspresi cemerlang di wajah Bai Lian ketika Fang Yuan memberontak. Terkejut dan tak bernyawa, yang paling dikhawatirkan Bai Ningbing sekarang adalah Fang Yuan tidak menyerahkan Yang Gu bahkan setelah mencapai peringkat 3. Kemungkinannya terlalu besar. Sekarang aku sudah peringkat 3 dan dia masih peringkat 1, aku masih bisa berinisiatif. Tapi di masa depan saat kultivasinya mencapai peringkat 3 atau lebih tinggi, bukankah aku akan dikendalikan olehnya dan menjadi bidak caturnya? Bai Ningbing menyimpan kekhawatiran semacam ini di dalam hatinya, dan kekhawatiran ini semakin dalam setelah Fang Yuan menggunakan Gu relik tembaga hijau dan langsung menembus ke tingkat atas peringkat 1. Bai Ningbing khawatir, tetapi saat ini, ada banyak orang yang lebih khawatir daripada dia, kekhawatiran mereka bahkan mencapai titik ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang berdiri di luar pintu keluar warisan dan melihat sekeliling mereka, wajah mereka berubah sangat buruk. Mereka bergerak cepat melalui jalan setapak dan menerobos beberapa aula tulang. Mereka berhasil memperoleh beberapa keuntungan, tetapi dari awal hingga akhir, mereka tidak bertemu Fang dan Bai. Pada akhirnya, mereka berjalan keluar dari terowongan rahasia, keluar gunung. Benar-benar seperti ini, Tai Daoku tiba-tiba berseru. Kata-katanya segera menarik perhatian banyak orang. Saudara Tai, apa maksudmu? Pemimpin klan Bai segera bertanya. Jika sebelumnya, dia pasti sudah menyadari jawabannya dengan inderanya yang tajam. Tetapi sekarang, anak-anaknya diculik dan seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin bingung. Warisan Gunung Baigu ini tampaknya merupakan jalan satu arah, tetapi sebenarnya memiliki banyak cabang. Seperti cabang di tanganku ini. Dia dengan santai mematahkan cabang tipis dari pohon tulang di dekatnya. Jalan di awal seharusnya sama bagi kita dan mereka, jadi kita bisa melihat jejak mereka di sepanjang jalan. Namun setelah itu, kita seharusnya berjalan melalui jalan bercabang dan mereka seharusnya berjalan ke cabang lain. Apakah kau masih ingat aula kedua? Ada 3 pilar dan aku menduga ada alat aneh yang dipasang di pilar-pilar itu. Ketika kita berjalan ke aula ketiga, ada kerangka cendekiawan tulang abu-abu, tetapi tidak ada tanda-tanda kerangka itu dipindahkan. Titik krusialnya seharusnya adalah terowongan rahasia setelah aula kedua. Tai Daoku belum selesai berbicara ketika pemimpin klan Bai berteriak dingin, ayo kembali. Waktu terus berlalu, Fang Yuan benar-benar berharap waktu dapat diperpanjang 50-60 kali sekarang. Dia tahu warisan Gunung Baigu,
paling-paling itu bisa menipu seseorang untuk sementara waktu. Ketika Master Gu Klan Bai menyadari kebenaran di balik struktur itu, dia dan Bai Ningbing akan berada dalam bahaya. Namun, ternyata, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan dari sini. Ruang rahasia itu tidak memiliki lorong lain. Mereka pasti tidak bisa kembali melalui jalan yang mereka lalui, bahkan jika mayoritas kelompok klan Bai berjalan melalui lorong lain, mereka pasti akan memiliki beberapa orang yang menjaga pintu keluar. Mungkinkah ruang rahasia ini sudah menjadi area terakhir? Apakah Bai Hua dan Bai Seng memperoleh semua cacing gu mereka dari mulut-mulut ini? Itu tidak mungkin. Rumor di kehidupanku sebelumnya mengatakan Bai Hua dan Bai Seng tiba di jurang setelah melewati situs warisan ini. Rumor ini telah disetujui secara terbuka oleh klan Bai. Mungkin mekanisme untuk membuka lorong itu tersembunyi di salah satu mulut ini. Pikiran Fang Yuan bergerak secepat kilat. Mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Bai Ningbing bingung, dia tidak tahu keadaan mereka saat ini dan hanya mengira Fang Yuan telah membuat beberapa rencana. Namun, Fang Yuan tahu situasi mereka menjadi lebih berbahaya. Pintu ini tidak memiliki fungsi pertahanan. Siapa tahu apakah gerombolan Master Gu Klan Bai yang marah akan mendobrak pintu itu saat berikutnya. Saat itu, kita hanya bisa mengandalkan Bai Hua dan Bai Seng sebagai jimat pelindung kita. Namun, ini bukan jaminan yang sangat dapat diandalkan. Dunia ini memiliki banyak cacing gu ajaib, ada banyak yang memiliki kemampuan pengendalian seperti menyebabkan pusing, hipnosis, kelumpuhan, dan sebagainya. Klan Bai adalah klan yang kuat dan pasti memiliki metode seperti itu. Ketika dia memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Bai Hua dan Bai Seng. Saudara kembar itu tergeletak di tanah, masih tidak sadarkan diri. Mengerti, Fang Yuan tiba-tiba mendapat ide bagus. Dia memutuskan untuk membangunkan kedua anak ini. Pertama-tama, waktunya mendesak. Dia membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Kedua, Bai Hua dan Bai Seng adalah pemilik sejati warisan Gunung Baigu. Terlebih lagi, mereka berdua adalah manusia biasa, tidak perlu khawatir mereka dapat menyebabkan kecelakaan apapun. Segera melaksanakan idenya, Fang Yuan dengan cepat berjalan mendekat dan menendang si kembar bab 225, tulang giok, tulang baja. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Gemuruh. Terdengar suara ledakan sebelum dinding tulang runtuh, sebuah jalan baru muncul di depan mata semua orang. Menghancurkan jauh lebih mudah daripada menciptakan, terutama saat warisan ini tidak ada yang mengendalikannya. Kami mendapat berita dari depan. Jalan kelima telah diselidiki sepenuhnya tetapi targetnya belum ditemukan. Melapor ke pemimpin klan, aku memasuki jalan ke-6 dan menemukan aula tulang. Ada kerangka dan buku tulang besar di dalamnya. Melapor, jalan ke-7 juga memiliki aula dengan struktur yang sama, dengan kerangka duduk bersila dan juga buku tulang. Melapor, menemukan jalan ke-8. Cari lagi, wajah pemimpin klan Bai muram, ada lebih dari 7 buku tulang raksasa bertumpuk di depannya. Desain ini benar-benar sesuai dengan hati orang-orang. Ketika seorang Master Gu menemukan kerangka dan buku tulang, mereka secara tidak sadar akan salah paham dengan berpikir bahwa mereka telah mewarisi seluruh warisan, tetapi sebenarnya sarjana tulang kelabu telah menyiapkan banyak aula dengan struktur yang sama. Warisan yang sebenarnya seharusnya disembunyikan di salah satu jalan. Tai Daoku sangat tertarik. Alis pemimpin klan Bai berkerut lebih dalam. Situasinya menjadi rumit, dia tidak khawatir Fang dan Bai akan kembali melalui jalan yang mereka lalui, karena dia telah mengatur banyak orang untuk menjaga pintu masuk. Yang dia khawatirkan adalah Fang dan Bai akan melarikan diri dari beberapa jalan di warisan. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengendalikan pintu masuk dan bukan jalan keluar yang tak terhitung jumlahnya. Tepat pada saat ini, seorang Master Gu bergegas dengan ekspresi gembira, ketemu. Kami menemukan aula tulang di jalan ke-8, kerangka di sana telah hancur berkeping-keping dan cacing Gu di tengkorak juga telah diambil. Ini pasti jalan yang mereka ambil. Semangat Tai Daoku meningkat. Pimpin jalan. Pemimpin klan Bai segera bergerak. Setelah beberapa saat, sekelompok orang dengan tergesa-gesa tiba di sebuah aula. Bagaimana bisa ada dua terowongan rahasia? Seorang tetua terkejut. Jalan mana yang diambil kedua pencuri jalur iblis itu? Bagaimanapun, kita akan pergi dalam dua kelompok. Begitu kita sampai di sana, kita harus melindungi tuan muda apapun yang terjadi. Tangga yang mengarah ke kamar rahasia kantong daging menonjol dan menarik perhatian pemimpin klan Bai, Tai Daoku,
dan sebagian besar tetua. Kamar rahasia kantong daging. Setelah beberapa saat, kelompok itu mencapai ujung tangga. Dorong, pintu hancur berkeping-keping, dan kelompok itu berbondong-bondong masuk. Namun, tidak ada seorang pun di ruang rahasia itu. Hehehe, hahaha, hehehe. Mulut-mulut yang tak terhitung jumlahnya di dinding itu mengeluarkan berbagai macam suara tawa. Omong kosong apa ini? Daging tawagu, khususnya digunakan untuk menyimpan harta karun. Mulut-mulut ini seperti laci. Mulut ini terbuka cukup lebar, mereka mungkin telah melewati sini. Pemimpin klan Bai melihat sekeliling sebelum akhirnya, tatapan dinginnya menatap satu-satunya terowongan rahasia di ruangan ini. Kau dan kau akan tetap tinggal di belakang, sisanya akan mengikutiku. Beberapa saat yang lalu, di ruangan rahasia yang sama, Bai Seng baru saja sadar kembali ketika dia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Jika kau tidak ingin mati, berdirilah. Tak lama kemudian, dia mendengar suara yang kejam. Bai Seng memiliki kesan yang paling dalam terhadap suara ini. Pemilik suara inilah yang telah menipu seluruh klan dan menculiknya. Bahkan identitas tuan muda klan Gu Yue mungkin adalah penipuan. Penipu, penjahat, iblis. Meskipun mengutuk dalam hatinya, Bai Seng tetap patuh merangkak naik. Dia baru menyadari bahwa dia berada di tempat yang sangat aneh. Dinding daging di sekelilingnya dipenuhi dengan mulut-mulut dan menghasilkan suara tawa yang menggema di telinganya. Suara tawa Gu, dia berseru sambil mengingat catatan di buku. Si kecil, kamu masih muda tetapi cukup berpengetahuan. Fang Yuan tersenyum. Menurut rumor di kehidupan sebelumnya, dia mendengar bahwa saudara laki-laki dan perempuan dari klan Bai ini memiliki kecerdasan bawaan. Terutama kakak laki-laki Bai Seng yang memiliki kebijaksanaan tinggi bahkan di usia muda dengan kemampuan ingatan yang mendekati ingatan fotografis. Saat ini, dia mampu mengenali suara tawa Gu, sepertinya rumor itu tidak berdasar. Kalian berdua, Bai Seng menggertakkan giginya dan menatap Fang Yuan dan Bai Ningbing dengan kebencian yang mendalam. Kakak laki-laki, Bai Hua juga telah ditendang bangun oleh Fang Yuan, dia berlari ke sisi Bai Seng sambil terisak-isak. Bai Seng segera melindungi saudara perempuannya di belakangnya. Hubungan saudara yang hebat. Bai Ningbing terkekeh. Dasar wanita jahat. Kau tumbuh begitu cantik, tapi hatimu beracun seperti kalajengking. Bai Seng memarahi tanpa rasa takut. Senyum di wajah Bai Ningbing langsung menghilang. Kata-kata Bai Seng menusuknya dalam-dalam. Wanita, cantik, dia tidak ingin mendengar kata-kata ini sedikitpun. Tampar, tampar, tampar. Dia melangkah maju dan meraih Bai Seng sebelum menamparnya 3 kali. Dia memiliki kekuatan seperti buaya, dan meskipun dia menahan sebagian besar kekuatannya, setelah dia selesai menamparkan, kedua pipi Bai Seng memerah dan bengkak. Wanita berbisa, wanita jahat, bunuh aku kalau kau punya nyali. Namun, Bai Seng masih terus mengumpat. Tampar, tampar, tampar. Bai Ningbing menamparnya 3 kali lagi. Hiks, lepaskan kakakku. Tolong lepaskan kakakku. Bai Hua mencengkeram kaki Bai Ningbing dan memohon sambil menangis. Kakak, jangan memohon padanya. Bai Seng berbicara dengan susah payah. Fang Yuan mendesah, lalu melangkah maju dan mencengkeram kerah baju Bai Hua. Gadis kecil itu berteriak panik saat diangkat oleh Fang Yuan. Bai Seng tidak bisa lagi bersikap keras kepala saat dia berteriak dengan cemas, pencuri jahat, lepaskan adikku. Fang Yuan mengulurkan tangan lain dan mencubit pipi Bai Hua dengan erat, sebelum berkata dengan nada tidak tergesa-gesa, berisik sekali, jika kau membuat keributan lagi, apakah kau percaya bahwa aku akan memotong kedua lidahmu? Ya, bagaimana kalau aku mulai dengan memotong lidah gadis kecil ini terlebih dahulu? Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, cahaya dingin melintas di matanya saat dia melepaskan niat membunuhnya. Bai Hua sangat takut sehingga dia tidak berani menangis lagi. Air mata mengalir di matanya. Bai Seng ingin membuka mulutnya untuk membalas, tetapi jantungnya langsung berdebar kencang saat Fang Yuan meliriknya, dan dia menutup mulutnya. Baguslah, patuhlah padaku dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Fang Yuan masih tersenyum, mulut Bai Ningbing berkedut. Namun, Fang Yuan segera menambahkan, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berani menjadikan ibumu musuh, menangkapmu juga untuk memastikan keselamatan kami. Jika kau patuh pada kami akan membiarkanmu pergi. Tentu saja, jika kau tidak patuh, haha, aku tidak keberatan memotong lidahmu atau beberapa jarimu untuk bermain-main.
Lalu apa yang kau ingin kami lakukan? Bai Seng menarik napas dalam-dalam, dia tidak takut pada Bai Ningbing yang dingin, tetapi takut pada Fang Yuan yang tersenyum. Apakah kau melihat mulut-mulut ini di dinding? Senyum Fang Yuan semakin lebar. Dia menjelaskan detailnya dan membiarkan saudara-saudari ini saling memukul. Baru beberapa saat berlalu ketika Bai Hua berteriak ketakutan. Di depannya, sebuah mulut terbuka, lidah merahnya menjulur dan memperlihatkan bola tulang seukuran telur puyuh. Bola itu ditutupi garis-garis hitam dan putih, membuat Fang Yuan berasosiasi dengan binatang dari bumi, zebra. Fang Yuan dengan cepat berjalan mendekat dan mengambil gu ini, wajahnya berubah karena terkejut. Jika dia tidak salah, ini adalah gu tipe gerakan, burung tanpa kaki. Gu ini hanya bisa digunakan sekali, tetapi tubuhnya besar dan bisa terbang ribuan mil. Ini benar-benar seperti menerima bantal ketika seseorang mengantuk. Fang Yuan baru saja khawatir tentang bagaimana cara melarikan diri, dan berpikir Bai Hua akan memberinya burung tanpa kaki. Namun, kejutan yang menyenangkan ini hanyalah permulaan. Setelah beberapa waktu, Bai Seng juga meraih kesuksesan. Dia mengetuk dan membuka mulut, tulang terlihat di lidahnya. Kedua ujung tulang ini halus dan bulat, bagian tengahnya panjang dan ramping, dan ada cahaya kehijauan pada tulang seperti batu giok hijau. Tulang giok gu. Fang Yuan memegangnya, sebelum segera memurnikan dan memasukkannya ke dalam lubangnya. Kali ini, giliran Bai Ningbing yang merasa iri. Tulang giok gu dapat mengubah kerangka Master Gu menjadi seperti batu giok, membuat tulang lebih keras dan lebih lentur. Efek ini bersifat permanen seperti babi hutan hitam dan putih gu atau kekuatan buaya gu. Yang lebih penting lagi adalah tulang giok gu dapat dipadukan dengan otot es gu untuk menghasilkan efek yang sangat baik. Bai Ningbing sudah memiliki otot es, jika dia juga memiliki tulang giok, dia akan memiliki otot es dan tulang giok. Kedua efek tersebut akan saling melengkapi menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Namun, tulang giok gu ini adalah gu sekali pakai. Itu juga memiliki kekurangan, Master Gu akan menderita rasa sakit yang sangat hebat saat menggunakannya. Banyak Master Gu dengan tekad lemah telah meninggal karena rasa sakit saat menggunakan gu tulang giok. Apakah kau menginginkannya? Kau dapat menukarnya dengan gu tulang daging. Fang Yuan tersenyum. Bai Ningbing mendengus dingin dan berbalik tanpa menjawab, meningkatkan usahanya dalam mengetuk gigi. Namun, tindakan ini murni bergantung pada keberuntungan seseorang. Ada 10 pasang gigi di mulut, dan seseorang perlu setidaknya mengetuk 5 gigi dengan urutan yang benar agar gigi tersebut tanggal. Bai Ningbing tidak berhasil selain dari percobaan pertamanya. Adapun Fang Yuan, dia bahkan lebih menderita. Namun, setelah beberapa saat, Bai Hua dan Bai Seng kembali memberikan kejutan yang menyenangkan. Bai Hua merobohkan satu set gigi lagi, memberi Fang Yuan gu tulang besi. Dan mulut yang diketuk Bai Seng, perlahan terbuka lebar, berubah menjadi terowongan rahasia baru. Keberuntungan saudara laki-laki dan perempuan itu membuat Bai Ningbing terkesiap dalam hati karena terkejut. Dia tidak tahu bahwa sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini adalah pemilik sejati warisan ini. Takdir adalah jenis kekuatan dunia lain, magis, mistis terutama di dunia ini. Ada beberapa cacing gu langka yang mengandung pecahan hukum takdir, yang memberikan beberapa Master Gu yang beruntung pemahaman tentang beberapa kekuatan takdir. Karena terowongan rahasia baru telah muncul, Fang Yuan tidak berpikir untuk tinggal lebih lama lagi. Master Gu Klan Bai dapat tiba kapan saja, dan cacing gu yang tersisa berada di mulut yang terkunci rapat dan sangat sulit dihancurkan. Mereka hanya bisa meninggalkannya. Fang Yuan sekali lagi memukul Bai Seng dan Bai Hua hingga pingsan, menggendong mereka di masing-masing tangannya saat dia mengikuti Bai Ningbing ke dalam mulut raksasa itu. Keduanya tiba di sebuah aula saat mereka berjalan melalui terowongan rahasia ini. Ini adalah aula tulang terluas yang pernah mereka temui. Dari area itu saja, aula itu lebih dari 2 km persegi. Di tengah aula itu ada piramida tulang, puncaknya diratakan menjadi sebuah platform dengan 2 anak tangga menuju ke sana. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling memandang, tidak ada yang lain selain piramida tulang ini. Setelah memeriksa sekeliling mereka dan tidak menyadari adanya bahaya, keduanya berjalan ke platform di puncak piramida. Ada sebuah patung tengkorak binatang buas raksasa di platform itu. Patung itu lebih tinggi dari setengah manusia dan tampak seperti singa atau harimau, dengan taring yang tertutup rapat.